أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini, walaupun hari hujan, di pagi yang mulia ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai, dalam keadaan badan sehat, dalam keadaan masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat lain, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat sunat Idul Adha. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Karena itu ibu dan bapak berjemaah semuanya, mari sama-sama kita selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita, pedoman awak dalam melaksanakan seluruh kerajaan. Jadi apapun kerajaan kita itu pedomannya Al-Quran dan sunnah Rasul. Dimanapun kita lakukan, jadi dimanapun tampak waktu kerajaan, itu pedomannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kapanpun waktunya kita pagi, siang, sore, malam, maka jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kenapa diri jemaah salat? Karena kalau tinggal Al-Quran, kita lupakan dalam kerja kita, dalam aktivitas sehari-hari, maka di saat yang sama kita pasti tasase dalam menjalani hidup. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, hari kebesaran, hari raya besar kita umat Islam. Banyak hikmah yang Allah ambil hadirin jemaah. Di momen Idul Adha ini kita bisa mengambil hal penting di antaranya keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Bahwa teladannya Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang menjadi, kalau bahasa ininya apa dulu, role model, contoh, uswatun hasanah yang wak kaji kini kok, yang bisa wak ambil praktekan di dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana Ibrahim dan keluarganya? Kasado-sadonya patuh kepada Allah, rajin melaksanakan perintah. Baik Ibrahim sebagai ayah, Siti Hajar sebagai istri, Ismail sebagai anak, ketiga-tiganya bisa menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu. Jadi sempurna keluarga itu ibu dan bapak. Maka momen itu aku lewat kaji wa pulang, bahabe ku awak tiru bisa lo amalkan sado kita yang ada di masjid kok, ayahnya, amaknya, anak-anaknya, kasadonya patuh kepada perintah Allah. Aku tujuan. Bangun itu jemaat Idul Adha. Karena ada kadang-kadang ayahnya nampak. Ayah rajin semayang. Amaknya nanda ada semayang. Ada. Atau sebaliknya, orang rumahnya istrinya di mana rajin semayang, puasa rajin, ayahnya nan lalai beribadah. Semayang dah, subuh lalu, zuhur bayi kas sawah, asar bayi menyeluruhkan hobi, macam-macam hobi lah. Beko kau disambil beko atas singola kayak gitu. Pokoknya macam hobi. Malam panik, begolah Isa malam sibuk lama nonton bola macam-macam. Tinggal semuanya. Istrinya rajin sholat, ada suaminya ya tidak sholat. Atau sebaliknya, ayah ibu rajin sembahyang, puasa rajin, ibadah taat, anaknya lalai beribadah. Ibadah madan, nakal, terjebak pergaulan bebas, kenakalan remaja, minuman keras, macam-macam lah penyakitnya anak-anak. Maka momen itu adalah kita tiru keluarga Ibrahim, kasadonya yuk mari wa elo patuh ke perintah Tuhan sebut. Boleh besok dia kira sama-sama wawa kasar. Kau ya. Tapi awak perlu pelajari juga. Apa rahasianya Ibrahim itu? Bahwa kok bisanya membawa keluarganya patuh kasar. Yang pertama tonggak gadangnya di Ibrahim letaknya Pak. Keberhasilan keluarga itu tunggak gadangnya rahasianya adalah Ibrahim. Karena Ibrahimlah pemimpin keluarga. Ibrahim yang akan jadi contoh, itulah sesuatu ayah. Jadi kita apa? Kalau nak mau membuat awak keluarga awak kasar itu, awak semaya awak bini anak-anak awak sadu semaya, iyo dia awak lah tanya bapak, kok mama ngejawab. Ayah duluan, karena dia pemimpin. Fal imam mura'in, bahwa mas'ulun an-ra'iyah. Fal imam termasuk di rumah keluarga itu ayah pemimpin. Ikolah yang kadang bapak malu ngejek, iko yang banyak hilang. Keteladanan ayah. Ayah tidak bisa diambil tiru contoh. Enggak saja. Anak dipasung semayang. Nah, orang semayang apa lagi?
Ayah sendiri tidak menunjukkan nyo semaya. Bara nak semaya. Di pasar nak mengaji ayah tak pernah nampak baca Quran. Kau yang masalah. Sia yang kali tiru anak. Kau lah bernasib ke awak jemaah. Idul Adha yang Allah. Suri itu ada. Ibrahim mencontohkan itu. Di mana sia kadang Ibrahim betul-betul memiliki akidah, keyakinan yang kuat di dalam agama. Keyakinan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Sehingga sejarahnya Ibrahim itu hanya mencari Tuhan. Ketika Ibrahim menemukan tauhidnya, kita lihat bulan-bulan malam hari, oh ya rancang oh itu Tuhan tak ya. Tapi bulan itu kapan? Oh, tidak Tuhan. Bisa pagi hari nampaknya matahari kadang. Mungkin ikut Tuhan, dek matahari kadang sini. Rupanya matahari habis lah. Oh, tidak Tuhan. Sampai Ibrahim menemukan bahwa yang Tuhan itu adalah yang tidak pernah terbenam, yang tidak pernah tidur, yang melihat, mengawasi, yang seluruh maha kuasanya. Baru dia menemukan Allah. Jadi tauhid pelok. Yang boleh bisa cerita ladanya karena tauhid keyakinan beragama di dalam dado ayat itu yang karena bermasalah. Bahwa bertuhan. Apa maksudnya? Bagaimana dia meyakini sifat-sifat Allah? Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengawasi. Berarti kalau sang ayah tahu Allah Maha melihat, dia tidak akan namu atau berdosa. Malu dibandingkan semayang. Kadang azan subuh abeko di masjid. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kami yakin sadua itu mandanga azan subuh rata-rata. Apalagi kadang antara Sabtu Musalam saja rata-rata adalah kadang azan subuh. Tapi bahwa dakwah barangke kami itu subuh semaya kamu saja. Kenapa? Karena tadi tauhidnya itu yang bermasalah. Tapi kalau dia tahu ketika dia tertidur, Allah melihat mengawasi. Allah melihat. Lah azan subuh di masjid, lalu dia bakal masih tenang kita, malu kita pada karena Allah melihat. Allah mendengar, Allah mengawasi. Sekolah tanya, satu rahasia Ibrahim itu berhasil karena memiliki akidah tauhid betul-betul baik. Lalu Ibrahim mencontohkan. Rahasia berikutnya Ibrahim berhasil. Ibrahim itu hadirin jemaah Idul Adha, dia mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dia cintai melebihi cintanya keluarganya. Lebih cinta kepada Allah dari harta dunia, dari anak istri. Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu. Kalau terbukti dengan syariat ibadah kurban. Ibrahim tak tahu ibu dan bapak, jemaah semuanya. Ibrahim adalah seorang nabi yang lambe dapat anak. Lambe dapat anak. Lah tua baru dapat anak. Dengan istri Siti Hajar. Yobana rindu namanya orang tua lah kamu menikah. Ingin punya anak. Yobana ingin rindu. Sehingga Ibrahim ajo berdoa kepada Allah. Ini juga doa. Pelajaran doa Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Duhai ya Allah, ajarlah Allah, berilah aku anak yang soleh. Yang doa aku uraikan panjang kata gitu. Tapi inti waktu Ibrahim sebagai ayah, doa yang terucap masalah anak meminta kepada Allah anak yang soleh.
Tanya apa ibu dulu, lain berdoa anak soleh ternyata. Tiap semayang. Kalau doa alhamdulillah, kayaknya tidak pernah berdoakan. Maka nak kadang-kadang ada melawan. Awak tidak pernah berdoakan awak. Baru kamu doa anak, kalau semayangnya tidak ada. Kapan doanya? Ini sebagian. Hati tidak menuduh, tapi menyentuh. Karena inilah masalah. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Wahai ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Bah, kau nak diminta Ibrahim, ya Allah, agilah anak yang kayu. Itu diminta? Nah, Ibrahim tidak butuh anak kaya di saat itu. Wahai ya Allah, berilah aku anak yang pangkat jabatannya tinggi. Indah jemaah. Ibrahim tidak membutuhkan waktu itu anak yang punya pangkat jabatan. Tapi yang dibutuhkan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anggilah anak yang soleh, yang nanti patuh padamu, yang mengabdi kepadamu, yang tahu nyembah Tuhan, yang tahu nyumbayang, yang tahu dia dengan seluruh minta Allahnya kerana. Itu yang diminta Ibrahim. Mbak Adiawan, adakah ibu bapak sering berdoa anak yang soleh? Kalau doa tinggi berdoa, tidak Rabbi yang misalnya saja ada samanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai ya Allah, berilah aku anak keturunan, atau jadikanlah anak-anakku, istriku, keluargaku qurrata a'yun, bisa menjadi penyejuk mata kalau melihat. Kalau nampak awak, kalau apa cari orang rumah sana matu mencari. Mandok kana anak awak qurrata ayun sana matu mencari anak. Iko dan qurrata ayun. Parangannya di bawahnya patu anak, tolong ayahna, mak tolong amakna. Iyo ma, iyo ya, baca capek-capek. Inilah anak ya, qurrata ayun. Nah sebaliknya, kalau anak yang kadang kaya atau bapak kaya, tapi dia tidak soleh, coba lagi. Kadang kartu-kartunya kasar dari awal. Nah, apa mak? Karena dia sudah punya pangkat. Beko nak kau pulang di kantor boleh nama 5. Dia nak terkaja sama amat sama membeli berkawan dia lagi binti dia tolak dengan cara kasar. Ini anak yang tidak soleh tadi. Inilah kita tiru jemaah. Inilah Quran tamai. Ikoh yang mengharapkan. Jadi seringlah ibu dan bapak meniru Ibrahim. Acuk-acuklah berdoa. Jadilah anak-anak waktu orang mahawa istri awak sado keluarga waktu kok bisa Quran tamai besar matu mencari. Batu ayam boleh berdoa. Kita itu menyuruh keluarga, anak, istri, itu kita hanya bisa menyentuh hatinya. Nah, kalau pakar hidayah, tidak bisa apa-apa ibu mengatur. Hidayah itu Allah. Maka awak dalam perannya, apa itu Bapak? Ya ayyuhalladzina amanu kunu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang beriman, dikatakan jagalah dirimu ku anfusakum wa ahliku dan keluargamu anak istrimu dari kemungkinan neraka. Jadi kawat dulu Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, wahai orang beriman, wahai bapak-bapak beriman, ayah-ayah yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Jadi kaki itu dulu. Ibda bin nafsi. Kalau bahasa awaknya memandian kabau atau bantiang itu awak masuk neraka.
Agen contoh. Nah, itu kasih. Jago diri awak dari api neraka. Kemungkinan nanti neraka. Baru awak akan bisa menjaga anak kalau kita dari api neraka. Nah, jadi tadi balik pada cerita Ibrahim tadi, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Ibrahim tadi selalu mematuhi perintah Allah, bahkan keluarganya sendiri pun itu bisa dia nanti tidak dikalahkan cintanya pada keluarganya dibanding cintanya pada Allah yang utama. Inilah tadi ayat. Contohnya bapak, kanulah tua dapat anak Ibrahim, dapat Ismail lahir bagaimana gadang nanti Ibrahim, gadang anak bertambah gadang tambah sana nanti orang tuanya. Ketika anaklah gadang, lah mulai pandai atau lah remaja, disitulah Ibrahim diuji oleh Allah. Ujinya itulah dikorbankan. Kalau cerita ayat tadi di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 37 ayat surah As-Saffat ayat 1-2 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," maka tatkala anak itu atau Ismail lah sampai taluk denyo bau sawo manolong karajaya. Lah mulai gadang ku bahasa wajah. Sudah mulai dia mampu berusaha bersama Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Qala, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku sayang, ayah melihat dalam mimpi. Mimpinya Ibrahim itu syariat. Aku cerita, ayah malam tadi kedatangan mimpi. Mimpi ayahna ini Allah mana anni azbahuka. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Nah, itu perintah pujian. Ya balik lah gaya lah lamu dapat anak cik kacik kadang mulai kadang diperintahkan diuji Allah. Sembali anak itu korbankan sebelih. Maka Ibrahim berkata pada anaknya, "Fanzur mazalta ona ba'agatina." Bagaimana pendapatmu nak? Tolong jawab nak. Terima kasih. Berdiskusi dia. Ini juga kan juga ada hikmahnya. Awak Joanna bapak kalau ingin memutuskan sesuatu hal, berdiskusi Joanna, tanya jawab lah. Anak ka kuliah, bayi yo jenya, di mana kuliah nak? Kok siko kuliah, pak. Anak ingin siko, awak ingin siko lebih rancak, bang musyawarah. Ini contoh Ibrahim. Nah, mau serang-serang ini pak. Tak masuk mencari jodoh anak bagaimana? Bayi yo berdua pak. Ada jodohnya nak dia beko nyat agen kawan tanyo lelo. Tanyo. Terutama bapak ibu kok tanyo agamonya dulu. Lain semayang telur lagi bentuk dia. Atau nak sebab kau pakar nikah tu dunia akhirat. Ndak gagah aja nampak dia ndak pitih banyak aja dah. Ndak bau tu saja dah ndak aja tapi agama. Beko banyak pitihnya semayang ndak ado kok sio-sio gitu. Itulah masalah. Anak pun dah bilang masa-masa dah ikut kata ya, mak ikut terima mak, awak pun dah ikut biar nak kamu ini berarti. Itu masa, dah boleh. Musyawarah kaya awak. Ya mak ikut calon, ganti ya mak. Tolong nilai. Karena ingat, ridho orang tua akan pengaruh di rumah tangga. Banyak rumah tangga kacau. Rumah tangga yang tidak berkah, yang terjadi perceraian karena tidak diridhoi oleh orang tuanya. Lama bini balakinya lupa orang tua belakang, lupa. Tidak berkah. Dari hari ke hari tidak ada pernah dicari orang tua. Dek pula lalu rumah tangga tadi. Inilah contoh dari musyawarah. Jadi balik ke cerita tadi beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi dia kata, bagaimana pendapat Muna? Tapi apa kata Ismail? Ismail sebagai anak yang soleh tadi menjawab yang luar biasa. Jawaban yang tidak mungkin kalau anak-anak ini menjawab. Ayah kau menyembelih kamu nak, bah tolong pikiran. Pasti ayahnya bukan dibunuh.
Tapi Ismail, karena ini perintah Allah, dia menjawab jawaban yang luar biasa. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati ma tu'maru. Ya, karena itu perintah Allah, karajuannya laksanakanlah. Sembelihlah aku ya. Karena itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Akan kau dapati aku insyaallah dengan izin Allah. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, yang ridho dengan putusan Allah. Inilah ayah hebat, anak hebat. Lalu ketika akan dilaksanakan, disingkat cerita kita di waktu jemaah. Ketika mau dikorbankan, bah kira-kira penampi amaknya, Siti Hajar, ibu lah dulu. Awal lama nabi anak, lah kada anak, lah bujang anak, kan Ismail ada ayahnya, lah ibu sujud tidak. Ini yang inilah Siti Hajar, ujian berat. Apakah Siti Hajar menolak? Tidak. Siti Hajar tahu kalau anaknya disembelih pasti nanti mati. Tapi Siti Hajar yang dibentuk dalam keluarga Ibrahim, karena ini perintah Allah, tidak ragu-ragu Siti Hajar. Dia itu yang ikhlas. Ini demi perintah Allah, mengorbankan anaknya yang dicintai. Awak kau ibu pasti sangat tahu bahwa payahnya menggadang anak 9 bulan di dalam kandungan, payahnya melahir, payahnya menyusui sampai kadang, kan disembelih ada ayahnya. Kalau nak beriman ibu ayah itu disembelih dulu kan. Itu kalau kita sekarang. Tapi Siti Hajar sebagai istri yang soleh karena ini perintah Allah, dia itu. Itulah dalam perjalanan ada sejarahnya. Dalam perjalanan dibisiki setan, jalan Siti Hajar. Anak tuh, masa ayah itu. Ibrahim digoda iblis, Ismail digoda iblis, Siti Hajar digoda iblis. Itulah makanya dilempar. Inilah syariat lontar Ibrahim dalam orang ibadah haji. Nah, jadi kesimpulan kita ambil, Ibrahim karena untuk mentaati perintah Allah mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Awak, hari ini perlu bertanya Pak, apa nawak korbanan untuk agama Allah, untuk perintah Allah? Makanya telah ada gini syariat ibadah korban. Maka mari ibu yang punya kelapangan rezeki, yang punya doa sakit, mari satawa, ikut awak ibadah korban. Yang laksanakan hari ini tambah 3 dikasih bisa. Ibadah korban itu banyak. Satu boleh. Ini bagian kajian terakhir khutbah kita. Ibadah kurban adalah ibadah yang nilai pahalanya cukup gadang, banyak pahala. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, wahai ya Rasulullah, gambaran banyaknya pahala ibadah kurban. Akhirnya Rasul, ketahuilah, setiap helai yang ada di dalam rambut kapalo hewan kurban itu dihitung satu kebaikan. Jadi tiap helai rambut di kapal hewan kurban, ada pahalanya. Lihat Bapak Ibu pandai itu para banyaknya rambut kapal bantiang itu satu juta misalnya. Tanya di sana boleh. Wahai ya Rasul, bulu yang ada di badannya, di tangan, di kakinya. Rasul mengatakan, di seluruh helai bulu hewan kurban, di kapalonyo, di talingonyo, di kaki, di pari, di badan, sandonyo, aduh pahalanya. Jadi setiap helai bulu hewan kurban, aduh pahalanya. Berarti gadang pahala. Itu satu hikmah. Yang kedua lain, ibadah korban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari Rayoko dan pahalanya capek diterima oleh Allah. Kata bahasa hadis yang kita terjemahkan bahasa Allahnya, sesungguhnya ibadah yang paling dicintai Allah pada hari itu adalah penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya pahalanya akan capek diterima Allah dalam bentuk gambaran ketika disembelih hewan kurban itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya kan, sembelih hewan kurban itu.
Ketika disembelih keluar darahnya, mencurek darahnya. Sebelum darah yang kalau dilihat hewan kurban itu jatuh ke tanah, pahalanya lah langsung diterima oleh Allah. Mulai itu capeknya dihisap diterima oleh Allah pahala orang kurban. Tapi dengan syarat ikhlaskan korban. Jadi Bapak kalau kurban itu ikhlas sama ridhoi. Karena kalau kurban itu kan pitihan 2 juta, 803 jutaan harus ikhlas sama. Dalam ayat lain, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan diterima Allah, tidak sampai kepada Allah dong daging-dagingnya, darah-darah yang kurban itu, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallah. Jadi ikhlas. Kemudian ada yang ketiga, sampai juga sampaikan. Hikmah kurban yang ketiga adalah korban itu adalah ciri khas tanda awak orang mukmin. Maka dalam satu hadis ada Nabi mengicat Bapak Ibu, Nabi menagakan orang baik sampai sholatnya. Orang yang mampu, yang ada piti, yang lapang sakit, tapi tidak mau korban. Kata Rasul, mangkana lahu sa'atan, sia yang memiliki kelapangan rezeki. Pitihnya jangan 3 juta lah, di bank puluhan juta, ratusan juta. Pokoknya ada pitih. Mangkana lahu sa'atan, sia yang punya kelapangan rezeki, falam yudahi walam yudahi, dan dia tidak ikut korban, fala taqrabanna musalla, maka janganlah dia ikut ke tempat sholat kami. Jangan sama aja kami lain. Berarti diusir Rasul, disuruh pahi, tidak boleh dakek. Berarti Rasul marah, tidak setuju dengan orang yang lapang sakit, tapi tidak aman, tidak tersentuh. Nah, yang terakhir budak, hikmah korban adalah inilah ibadah sosial untuk saling berbagi daging korban. Awak yang mampu bikin sebagian, acuk mendapat makan korban daging. Tapi saudara yang miskin yang kurang mampu, jarang. Maka itulah harinya juga itulah kesempatan sama-sama marasuan alamanya memakan daging korban. Maka sadanya kalau dalam korban telah dibagi-bagi mintanya ke seluruh tetangga yang bisa kita nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah hadirin jemaah Tuhan hadirin Allah. Mudah-mudahan keluarga Ibrahim yang taat kepada Allah ini bisa kita tiru dan tauladan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fakta dulu ya bila absar ma'anakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi dalam hidupnya, kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, nasihat-nasihati dalam kebenaran, nasihat-nasihati dalam kesabaran. Mari jemaah hal kita tutup, khatib kita nyembah kita dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.